Halo sahabat siar edukasi di mana saja Anda berada, terutama rekan-rekan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan Bapak dan Ibu guru. Saat ini pembelajaran mendalam sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah kita, namun pelatihannya belum semua, baru sebagian pengawas sekolah, kepala sekolah, dan juga guru-guru. Dan sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan, baru mendapatkan pengimbasan dari guru-guru yang mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, saya ingin juga berbagi informasi tentang pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ayo kita simak video berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memahami lebih detail tentang pembelajaran mendalam, dapat membaca naskah akademik pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua, itu terbitan Februari 2025. Pembelajaran mendalam ini topiknya cukup luas, oleh karena itu saya bagi menjadi beberapa video, dan pada video pertama ini saya bahas secara singkat dulu tentang pengertian dan latar belakang. Adapun pengertian pembelajaran mendalam yaitu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Memuliakan artinya semua pihak yang terlibat saling menghargai dan hormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi antara guru, siswa, kepala sekolah, dan semuanya di sekolah saling menghargai dan saling menghormati. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan membentuk karakter, kreativitas, dan empati sehingga peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh dan selaras dengan tuntutan global. Berikutnya, menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Di sini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, membentuk karakter, kreativitas, empati. Mirip juga dengan tujuan yang lama kalau di kurikulum sebelumnya, istilahnya adalah kognitif, afektif, psikomotor, dan karakter. Nah, di sini ada olah pikir, itu merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Dan yang terakhir, olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Pembelajaran mendalam ini bukan merupakan sebuah kurikulum baru, tetapi merupakan pendekatan pembelajaran sekaligus kerangka kerja yang memandu guru dalam merancang strategi, metode, dan kegiatan yang menumbuhkan pemahaman bermakna, keterampilan, dan sikap positif pada siswa. Mari sejenak kita lihat perbandingan pengertian pembelajaran mendalam pada beberapa negara yang sudah menerapkannya. Yang pertama di Kanada, definisi deep learning, pendekatan yang fokus pada pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaboratif, kreativitas, dan karakter. Ciri khasnya adalah integrasi teknologi digital, pembelajaran berbasis masalah, fokus pada kompetensi. Di Finlandia, proses pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam konsep inti, mengaitkan berbagai mata pelajaran, dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Ciri khasnya, kurikulum berbasis fenomena lintas disiplin. Di Australia, pembelajaran mendalam menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan keterhubungan antar pengetahuan untuk pemecahan masalah kompleks.
Ciri khasnya strategi pembelajaran aktif, kolaboratif, pengembangan keterampilan sosial emosional. Nah, sedangkan di kita yang saat ini lagi mau diterapkan atau sedang dimulai untuk diterapkan, pengertian deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep bermakna, keterkaitan antar materi, penguasaan kompetensi abad 21, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Ciri khasnya berbasis profil pelajar Pancasila, kontekstual, multi atau interdisiplin, pemanfaatan teknologi digital, kolaboratif, dan penguatan karakter. Berikutnya, apa latar belakang sehingga pembelajaran mendalam ini harus dilaksanakan? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, perubahan masa depan yang sulit diprediksi, tidak pasti, dan kompleks. Bapak Ibu, saat ini kita menyadari apa yang terjadi saat ini tidak pernah kita mengetahuinya atau menyangkanya beberapa tahun yang lalu. Misalnya sekarang sudah di mana-mana sudah menggunakan model AI atau kecerdasan buatan, dan anak-anak bisa membuat tugas, bisa belajar, bahkan bisa nyontek dengan AI yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan beberapa tahun yang lalu. Begitu juga dengan perkembangan teknologi-teknologi yang lainnya. Yang kedua, mutu pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang rendah, dan ketimpangan pendidikan. Lebih detailnya kita lihat hasil PISA tahun 2022. Keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih rendah, masih sangat rendah. Jadi hasil PISA tahun 2022, lebih dari 99% murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai dengan level 3. Ini yang warna hijau ini level 1, level 2 yang kuning, level 3 yang merah. Sisanya yang ujung ini adalah level 4 sampai 6. Jadi kurang dari 1% yang bisa menjawab soal level 4 sampai dengan 6 atau COTS. Nah, level 1 dan 2 itu adalah kemampuan dasar. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang eksplisit, melakukan prosedur rutin, dan menyelesaikan masalah yang sudah familiar. Level 3 itu kemampuan menengah. Siswa dapat menghubungkan dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, serta menyelesaikan masalah yang sedikit lebih kompleks. Nah, yang sangat sedikit, kurang dari 1% adalah level 4, 5, 6. Itu kemampuan tingkat tinggi. Siswa dapat mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis informasi. Mereka mampu berpikir kritis, memecahkan masalah yang tidak familiar, dan membuat argumen yang logis. Ini yang kemampuan siswa kita masih sangat rendah. Jadi ini menjadi latar belakang utama mengapa pembelajaran mendalam ini harus dilaksanakan. Berikutnya, bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Ayo kita lihat. Di tahun 2035, bonus demografi ini, jadi jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun diprediksi mencapai puncaknya, memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi Indonesia jika mampu mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, kreatif, dan adaptif. Kemudian pasar konsumen yang luas. Jumlah penduduk usia produktif yang besar juga berarti pasar konsumen yang aktif dan besar yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi. Bencana demografi. Jika besarnya populasi usia produktif tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Bahaya sekali. Dan yang terakhir, kompetensi masa depan, kompetensi guru perlu ditingkatkan dan pola pikir bertumbuh. Itulah yang melatar belakangi mengapa pembelajaran mendalam ini perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan saya secara singkat mengenai pengertian dan latar belakang pembelajaran mendalam. Tonton video saya berikutnya yang akan saya bahas tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam, yang saya bagi menjadi 4 subtopik, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar,
dan kerangka pembelajaran. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, Syiar Edukasi, channel pendidikan, dan like dan share video ini. Terima kasih.